dikasih gadget udah, orang tuanya ngeliat itu seneng, habis itu ditinggal, orang tuanya sibuk sendiri. Anak tuh merasa sendirian meskipun dia ditemenin. Anak anteng tenang di rumah itu bukan berarti anak sehat baik-baik aja. Anak itu seharusnya aktif, anak tuh harusnya main, anak tuh seharusnya banyak nanya, anak tuh seharusnya banyak ngomong. Yang paling menyenangkan anak-anak itu tidak pernah menilai. Kalau ada pendongeng muncul gitu, mereka nggak pernah tanya dulu, oke ini lulusan dari sekolah dongeng mana gitu. Ternyata itu bukan dari Indonesia. Hah? Oh iya? Serius nih? Ada satu versi sejarah yang mengungkapkan bahwa jadi ada babat kancil, ada serat kancil, ada serat kancil. Halo teman-teman Histeria.id. Ini kayak setelah sekian purnama kita tidak berjumpa ya. Bertemu lagi dengan saya Amanda Rahmadita di Ngobras. Nah, menyambut Hari Anak Nasional yang akan diperingati pada 23 Juli mendatang, kayaknya seru kalau kita bahas tentang budaya mendongeng. Karena ini tuh kalau zaman dulu nih ya, aku tuh menanti-nanti momen waktu mau tidur, sebelum tidur tuh diceritain dulu kisah-kisah macam-macam gitu kan. Karena sebenarnya ya teman-teman, budaya mendongeng ini tuh udah jadi tradisi lisan yang udah ada dari zaman dulu gitu. Bahkan ya aku punya fun fact. Di waktu kecil, Bung Karno itu sangat menanti momen saat ibunya itu menceritakan kisah-kisah leluhur, khususnya itu perjuangan-perjuangan melawan kolonial. Karena memang mendongeng itu nggak cuma jadi sarana hiburan, tapi juga media pembelajaran nih buat anak-anak gitu. Dari situ, kisah-kisah ini tuh bisa diambil kan nilai moralnya dan juga nilai-nilai positif tentang kepemimpinan, terus juga keberanian gitu, tanggung jawab, toleransi dan macam-macam. Nah, nggak seru kan kalau misalnya aku ngomongin tentang budaya mendongeng sendirian. Jadi kali ini aku ditemanin sama Kak Ayo dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Halo Kak Ayo, terima kasih udah berkenan nih untuk ngobrol di studio Histeria.id. Siap, terima kasih banyak mau mengundang pendongeng. Asik. Nah Kak Ayo, kalau misalnya kita ngomongin tentang mendongeng, ini kan tadi aku juga udah sempat sebut ya kalau jadi salah satu tradisi lisan yang udah lama gitu kan, adanya gitu budaya mendongeng. Kalau menurut Kak Ayo sendiri, ada perbedaan yang signifikan gak sih dari cara atau budaya mendongeng zaman dulu dengan zaman sekarang? Perbedaan signifikan sebenarnya lebih di alatnya ya, lebih di alat sama lebih di cara. Dan mungkin pilihan ceritanya juga, kemudian di bahasa, banyak ya sebenarnya. Kalau zaman dulu, bahkan zaman dulu tuh disebutnya bukan mendongeng, tapi jadi ada salah satu istilahnya itu pelipur lara. Oke. Karena zaman dulu tuh pencerita-pencerita itu, mereka itu diminta untuk bercerita di kerajaan, di keraton gitu kan, untuk para sultan atau para raja, itu untuk menghibur. Jadi menceritakanlah tentang kemasyhuran kerajaannya, tentang bagaimana panglima perang dan kekuatan perangnya gitu. Tapi kemudian mereka juga diminta untuk ke pelosok-pelosok daerah, ketemu masyarakat, dan di situ mereka juga diminta untuk ceritakan tentang rajamu, ceritakan tentang kehebatan dan kesejahteraan ke seluruh daerah ini gitu. Jadi mereka itu memang tujuannya salah satunya untuk menghibur, tapi juga untuk menyambung cerita-cerita, untuk merawat sejarah mungkin ya. Jadi supaya semua orang itu semakin dengar, dan kalau mereka tahu, jadi mereka merasa memiliki gitu. Nah sekarang jadi penuturan cerita ini semakin banyak yang melakukan ternyata, karena yang membutuhkan itu terus ada. Kayaknya semua orang itu senang dengan cerita. Benar. Tapi memang bedanya yaitu sekarang kalau dikenalnya dengan nama mendongeng. Padahal itu sama-sama penuturan cerita. Bahasanya lebih banyak bahasa Indonesia. Kalau zaman dulu bahasanya adalah bahasa daerah di masing-masing tempat mereka bercerita gitu. Aku jadi inget kisah Abu Nawas ya. Kan dulu soalnya terkenal Abu Nawas itu disuruh seorang raja untuk menceritakan berbagai macam ya peristiwa dan cerita-cerita gitu kan. Iya bisa jadi kayak gitu. Bener, kayak dongeng 1001 malam ya. Iya bisa. Kalau di kita kan ada banyak tuh, ada ya banyak serat itu sebenarnya juga diceritakannya dulu lisan kan. Sebelum ada perekaman entah itu di daun, di kulit kayu. Iya. Jadi semuanya lisan. Bener. Oke. Karena memang zaman dulu tuh dengan alat yang terbatas kayaknya ya salah satu cara untuk menyampaikan informasi dengan berbicara atau mendongeng itu kali ya Kak Yo ya. Penuturan cerita. Oke. Kalau kita ngomongin tentang mendongeng, kalau anak sekarang kan mungkin kalau bukan anak sekarang ya. Kalau aku nih zaman dulu ya Kak Yo taunya tuh Kak Nunu. Anak dulu.
Oh, Kanunu yang main Adul. ini ya? Iya, gitu Iya, kan iya, suka iya. pagi-pagi sebelum aku berangkat sekolah gitu tuh nonton Kanunu cerita atau dulu tuh aku juga inget Pemto dari Aceh gitu. Tadi kita juga sempat Pemto, ngobrol ya Kaseto, sebelum betul Kaseto, mm, Sikomo gitu kalau Sikomo, macet Sikomo lewat. Nah, kalau aku tuh sebenarnya penasaran juga sebagai pendiri komunitas Ayo Dongeng Indonesia, menurut Kak Ayo ada perubahan gak sih yang dibutuhkan gitu saat kita mendongeng untuk anak-anak zaman sekarang dengan zaman dulu gitu atau sebenarnya sama aja cuma ada sesuatu yang harus lebih kreatif atau inovatif gitu? Kalau zaman dulu aku nggak ngalamin ya, zaman-zaman Kaseto ya, karena aku Mm-mm. juga kayak masih kecil sama juga. Jadi belum mulai bercerita. Tapi karena aku belajar tentang itu juga, tentang mendongeng dan pernah ngajar juga tentang itu, ada di salah satu universitas gitu. Zaman dulu memang lebih sederhana cara penyampaian ceritanya dan lebih mudah untuk menarik perhatian anak. Karena Oke. media itu belum terlalu banyak, bahkan buku itu penyebarannya juga akses terhadap buku itu belum terlalu Iya, betul. luas dan masif seperti sekarang. Betul. Nah sekarang itu karena udah ada media sosial sih terutama media sosial, gadget di mana-mana, akses internet mudah. Mm. Sesederhana buku aja sekarang tuh udah ada buku digital dan di mana-mana itu bisa akses dan itu mudah. Dan semua cerita itu bisa didapat di media sosial kan. Betul. Nah, yang sulit terkadang buat orang tua yang menganggap sekarang kayaknya anakku udah nggak dengerin lagi dongeng nih gitu. Oke. Dia lebih suka nonton nih gitu di YouTube atau di apa gitu. Atau guru-guru udah ngerasa kayaknya udah susah nih ngedongeng ke anak karena mereka udah lebih senang dengan sesuatu yang bergambar, berwarna gitu kan. Sebenarnya nggak juga, karena ternyata banyak teman-teman pendongeng yang mudah kok tetap untuk mendongeng ke anak-anak karena tetap mendongeng itu tetap seru gitu. Perbedaannya mungkin yaitu harus lebih kreatif aja. Benar-benar mendalami ini anak-anak usia segini kira-kira mereka lagi tertariknya di apa ya? Bahasannya di mana ya gitu. Oke. Bahasanya apa ya gitu. Jadi masuknya lewat situ. Oke. Gitu. Kalau zaman dulu sih bisa dibilang kayak satu cerita rakyat itu bisa didengar oleh semua usia. Benar. Nah, tapi kalau sekarang udah nggak bisa lagi. Tidak semua cerita rakyat sekarang itu adalah cerita anak-anak. Oke. Nah, jadi mesti dipilah, mesti diceritakan ulang, dikemas ulang gitu. Nah, itu PR-nya sih. Oke, betul. Karena aku juga pernah ada obrolan gitu, Kak Ayo membahas tentang dongeng anak Indonesia. Nah, di situ disebutkan sebenarnya ada apa ya, kayak harus ada kehati-hatian gitu ya saat menceritakan suatu kisah karena terkadang di kisah itu tokohnya digambarkan tidak baik gitu kan. Walaupun mungkin sebenarnya tujuannya kenapa dia digambarkan tidak baik untuk supaya dapat pesan moralnya nih bahwa kalau kita melakukan hal yang buruk maka kita juga akan mendapatkan karma yang buruk, mungkin seperti itu gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Karena anak juga harus belajar ada yang positif, ada yang negatif, Betul. ada tokoh baik, ada tokoh buruk. Tapi terkadang diksi yang digunakan itu yang harus hati-hati. Atau untuk, nah yang seru dalam sebuah cerita itu kan ada dramanya nih. Benar. Terkadang ada beberapa orang yang terlalu mendramatisir misalnya adegan kekerasan atau tindakan negatifnya. Nah itu yang nggak boleh. Jadi jangan sampai membuat anak-anak malah jadi trauma. Instead of mereka belajar sesuatu dari cerita itu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau ada tokoh buruk atau tokoh negatifnya diceritakan, tapi memang harus hati-hati. Seberapa porsinya nih kita menceritakan negatifnya di dalam cerita itu gitu. Supaya ya lebih baik mendekatkan hal baik dengan memperbanyak cerita-cerita yang baiknya daripada untuk mendekatkan ke yang baiknya itu malah negatifnya itu yang diperbanyak gitu. Konsepnya itu sih sederhana. Oke. Oh ya, fun fact nih teman-teman History.id, karena ternyata nih ada penelitiannya yang meneliti tentang manfaat dari mendongeng. Jadi kalau misalnya nih anak sedari kecil ya sudah dibiasakan mendengar cerita atau didongengin gitu, ini tuh bisa membantu untuk mengembangkan perkembangan otak anak dan juga mengasah kemampuan berbahasa. Jadi kan mungkin kalau mendongeng itu kan dua arah ya Kak Ayo ya. Betul. Jadi juga diasah tuh skill komunikasinya gitu kan. Betul banget. Ih, keren banget sih. Oke, Risetnya luar aku biasa. cocok ya kayaknya jadi pendongeng ya. Dan dosennya juga Waduh. itu benar. Karena banyak teman-teman yang termasuk yang sederhana orang tua deh sama guru. Mereka nganggap ini adalah seni pertunjukan. Oke. Jadi mereka ngerasa kayaknya nggak pantas deh, ntar kita undang pendongeng aja deh gitu. Ya boleh sih, kita pendongeng akan senang. Tapi jadi nggak ada di ruang-ruang rumah dan ruang-ruang kelas itu pendidik yang bercerita, orang tua yang bercerita.
Sedangkan itu yang juga diperlukan gitu loh. Benar. Nah, yang perlu diingat juga ini adalah seni dalam komunikasi sebenarnya, Oke. bukan seni pertunjukan. Jadi kalau komunikasi yang tadi Kamanda bilang, ini dua arah nih. Jadi siapapun yang sudah bisa lancar berkomunikasi sama siapapun, dia pasti bisa bercerita dengan caranya sendiri, dengan gayanya sendiri. Oke, Tapi betul. dia juga harus memperhatikan, nih anak-anak yang mendengarkan kasih respon apa. Jadi ketika bercerita terus dia buka mata gitu kan, terus atau mulutnya kalau orang Jawa tuh bilang ngowo gitu kan yang. Oh, iya Nah itu kan benar-benar. berarti oke, ceritanya dapet nih. Iya. Dan mereka ngeresponnya bagus nih, oke lanjut. Atau malah dikembangin. Tapi kalau udah narik badan, nyender, Iya terus benar. Seperti tidak nguap-nguap, tertarik ya. nah itu kan bahasa mereka nonverbal untuk menyatakan bahwa bosen nih Oh, gitu. iya benar. Atau ini kayaknya ceritanya nggak gue banget nih gitu. Jadi tinggal diolah aja di situ. Sama lah kalau lagi ngobrol kan. Lagi ngobrol berdua terus bentar-bentar aku ngeliat jam. Iya benar. Oh, Kayak gitu. gestur-gestur yang bisa kebaca. Ada lagi nggak Kamanda terus ngeliat pintu gitu kan. Itu berarti oh ini nggak tertarik nih. Oh, tinggal gitu aja sih sebenarnya. Gampang Oke. banget. Nah, itu makanya tadi ya. Mungkin sebenarnya kalau bercerita tuh kita siapapun bisa ya, Kak Ayo Bisa, ya. pasti Cuma bisa. betul, mungkin cara kita membangun apa ya, audiens gitu ya supaya bisa tetap memperhatikan gitu kan. Benar. Terus juga penggunaan bahasanya supaya kita bisa tahu kalau anak-anak kan kita nggak mungkin lah menggunakan kalimat-kalimat yang sulit dicerna gitu ya, Kak Betul. Ayo. Meskipun kadang-kadang nggak apa-apa, disisipin sedikit aja. Jadi kayak misalnya beberapa waktu lalu tuh ada sesi mendongeng tentang sejarah di Museum Nasional gitu. Kita namanya menyebutnya itu adalah historytelling Oke. gitu. Nah, untuk beberapa anak-anak ada beberapa istilah yang sulit, tapi itu bisa untuk disisipkan. Oke. Tapi kemudian penjelasannya itu diceritakan di dalam cerita Ceritanya. sampai akhir. Jadi mereka punya kosakata baru yang mereka terima, tapi mereka bisa memahami konteksnya atau pengertiannya itu melalui ceritanya, gitu. Dan itu malah disarankan sebenarnya. Jadi jangan menganggap kayaknya dia nggak akan ngerti nih. Yaudah deh cari kata sederhana aja gitu. Nah itu yang akan malah membuat anaknya tuh nggak belajar kosakata baru. Jadi kecerdasan bahasanya tuh malah nggak terasah gitu loh. Oke. Gitu. Tapi jadi menarik karena aku jadi mendapatkan insight ya. Mungkin historinya bisa nih nanti kita bikin historytelling gitu ya kan. Bisa untuk banget. merambah anak-anak yang masih sekolah Masih gitu kan, sekolah, Kak Ayo ya. bener-bener. Karena emang kadang tuh kalau membaca kan mudah jenuh ya, apalagi kalau misalnya tuh tulisan semua gitu, pasti udah bakal cepet banget, mungkin dalam hitungan detik juga udah main gitu kan. Tapi dengan bercerita itu pasti anak-anak tuh akan jauh lebih tertarik dan justru masuk gitu ke dalam cerita itu gitu ya. Benar-benar. Dulu pernah kita bikin kegiatan storytelling juga itu misalnya di Museum Bung Karno, Museum dan Perpustakaan Bung Karno. Jadi diceritakan ke anak-anak. Tahu nggak? Ada seorang anak loh namanya Kusno. Dia itu sampai nggak punya sepatu. Dia tuh sampai nangis karena nggak bisa beli petasan coba. Dan kemudian diceritakan itu anak tuh yang wah kasihan banget. Tapi kamu tahu dia senang baca. Dan ketika dia ini dia jadi polyglot yang punya kemampuan bahasa banyak sekali kan. Dan kalian tahu itu siapa? Kusno itu adalah Bung Karno. Kalian tahu Bung Karno siapa? Soekarno, presiden kita yang pertama. Itu anak-anak, oh gitu. Jadi kayak tadi kan, ada fun fact yang anak-anak tuh bisa amazed dengan itu bahwa oh relate banget nih ternyata presiden yang segitunya ternyata zaman kecil tuh kayak gini gitu loh, sama kayak bahkan lebih parah dari akulah gitu kan. Tapi ketika itu diceritakan bukan dengan gaya menjelaskan kayak guru menjelaskan jadi ya anak-anak ada ini jadi yang berurut gitu, tapi dengan ekspresi, dengan nada suara yang bisa dibilang hiperbola lah, tapi itu kan membuat jadi lebih seru gitu kan dramanya. Anak-anak tertarik di situ dan di endingnya itu ya kita bilang twistnya adalah bahwa ternyata dia adalah tokoh dan dia siapa. Nah di situ anak akan belajar sesuatu. Oke, gitu. menarik. Itu storytelling. Ayo bikin. Betul. Karena aku terkesima ya. Aku mendengarkan wow gitu loh. Aku kebawa gitu kan jadinya. Itu ada bukunya loh. Oh ya? Koleksinya ada di perpustakaan Bung Karno di Blitar. Jadi buku-buku kumpulan kisah-kisah kecil Bung Karno. Wah itu emang itu menarik sih untuk dikembangkan ya Kak Ayo ya, jadi sebuah cerita dongeng gitu kan. Karena emang, nah aku tuh juga pernah membaca Kak Ayo kalau ternyata di zaman dulu gitu mendongeng itu tidak hanya bukan sekedar, mungkin tidak hanya cerita-cerita kepahlawanan gitu ya atau cerita fabel gitu kan, tapi juga semacam tradisi atau
pemahaman suatu suku gitu atau bangsa. Kayak contoh di Aceh kan PM Toh menceritakan dulu, aku ingat banget ya nonton di TV, kalau misal terjadi gempa atau mau tsunami gitu, kita harus kemana kayak gitu. Itu kan mungkin sesuatu yang kalau di umum ya kita diajarkan mitigasi bencana gitu kan ya Kak Ayo. Betul. Tapi lewat dongeng anak-anak tuh mungkin jadi lebih aware ya. Benar. Karena digambarkan dengan lebih, tadi ada bumbu-bumbu ceritanya gitu Betul. ya. Sebenarnya memang sejarahnya itu dulu bercerita itu untuk menyampaikan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh satu masyarakat tertentu. Karena dulu itu belum ada penelitian atau belum bisa dijelaskan secara ilmiah, jadi mereka mempergunakan cerita. Gitu, termasuk kisah para dewa misalnya. Mereka nggak tahu ini api dari mana, mereka nggak tahu ini petir ini kenapa bisa terjadi. Nah, ada beberapa orang yang memiliki kecerdasan lebih yang beranggapan ini kalau dibiarkan aja nih berantakan nih masyarakat nih, bisa apa ya? Ya mungkin saling menyebarkan hoax, kemudian mereka saling bertengkar gitu kan, akhirnya jadi chaos. Nah, mereka beranggapan ini perlu ada satu hal yang bisa membuat mereka lebih tertib gitu, atau lebih hidup damai lah, berdampingan. Akhirnya dibikinlah cerita itu bahwa di sini ini ada dewa yang paling kuat sekali yang memiliki senjata petir gitu, dan kemudian dia bisa menurunkan itu kemana-mana dan jadi api. Jadi kita harus menghargai itu dan kita harus memuja mereka gitu, dan itu berkembang. Termasuk yang tadi disebutin tuh kalau di Aceh itu ceritanya dikenalnya namanya Smong. Oh betul. Smong itu jadi satu naga besar yang ada di lautan, dan ketika dia datang ada apa yang harus dilakukan, nah itu sebenarnya local wisdom yang turun-temurun diteruskan, ya, karena zaman dulu nggak tahu tsunami itu apa, ombak besar itu apa, kenapa ini gitu. Tapi karena itu sering terjadi di daerah kepulauan itu, di Aceh, di semenanjungnya itu, jadi mereka mulailah menurunkan itu lewat cerita. Jadi banyak pemahaman-pemahaman itu memang pengetahuan itu diturunkan lewat cerita. Oke, gitu. Menarik. Dan ini sampai sekarang pun masih relevan ya, Kak Ayo. Kayak tadi Kak Ayo juga sempat mention tentang hoax gitu. Dari tutur dari seni bertutur atau tradisi bertutur ini juga pada akhirnya kita bisa mentransfer knowledge gitu ya, mentransmisikan pengetahuan supaya jelas nih bahwa kisahnya itu misalnya gitu ya, kayak tsunami atau gempa, kalau terjadi gempa atau ada tanda-tanda tsunami, ikannya mati gitu kan, airnya surut, itu berarti kita harus bersiap untuk naik ke gunung kayak gitu. Tuh, bahkan tentang hoax aja itu udah diceritain loh di dongeng. Oh iya? Kalau orang mendengar dongeng aja, kita akan belajar, kalau mendengar dan membahas di akhir itu tentang si ceritanya itu, anak-anak tuh akan mengerti dari awal bahwa kita harus mempercayai sesuatu yang bisa kita lihat atau kita buktikan dulu. Jadi jangan asal sekadar percaya. Kayak misalnya cerita Sangkuriang sama Dayang Sumbi. Sangkuriang kan dibohongin. Tiba-tiba Dayang Sumbi bangunin ayam ini segala macam, ayam berkokok, kemudian kemudian jadi pagi padahal itu belum pagi. Akhirnya gagal lah gitu, ditendang perahunya jadi gunung tangkupan perahu ini. Itu kan udah hoax gitu. Jadi sebenarnya nah ini yang salah nih, biasanya kalau orang dewasa cerita ngedongeng itu disimpulin di akhir. Nah itu yang nggak boleh sebenarnya. Jadi yang sebaiknya dilakukan adalah habis ngedongeng dibahas sama anaknya. Jadi ada diskusi cerita gitu, istilah kerennya itu story comprehension. Bahas sama anaknya, gimana tadi menurut kamu ceritanya? Ada yang mana yang kamu suka dari cerita itu? Kenapa kamu suka yang itu? Memang ini kenapa? Memang itu kenapa? Oh begitu, emang ada apa lagi? Jadi akan ada banyak yang bisa dibahas sama anak, tapi pemahaman anak terhadap cerita itu bisa luas sekali. Betul. Dan di situ dia bisa mengerti, ternyata cerita ini mengajarkan aku tentang ini. Dan orang tuanya atau gurunya atau pendongengnya itu bisa mengarahkan ke pesan mana nih yang mau dicapai. Tapi dia juga tahu itu tolak ukur keberhasilan dia mendongeng. Betul. Anak mengerti apa enggak, atau ternyata anak nggak ngerti nih, ini apa cerita yang salah, apa waktunya kurang panjang, atau kenapa. Jadi nah, di storytelling itu juga terjadi. Sedalam apa anak memahami bahwa perjuangan satu tokoh itu didasari atas alasan apa. Jadi bukan cuma sekedar tahun ini dia berjuang sampai tahun segini, udah selesai gitu. Dia dimakamin di kota ini. Tapi dia nggak ngerti esensinya sebenarnya perjuangan itu terjadi kenapa gitu. Nah, itu
part di setelah cerita itu terjadi di pembahasan cerita gitu. Oke. Ini menarik ya, karena benar tadi namanya komunikasi dua arah, jadi kita saling belajar kan ya, Kak Ayo. Mungkin sebagai orang dewasa kita lupa tuh gitu kan, hal-hal yang mungkin menurut kita itu sepele, tapi ternyata itu pengennya bisa. Kan orang tua tuh Bener, aja. bener. Makanya kan ada yang bilang jadilah seperti anak kecil ya, yang pure gitu kan. Betul. Karena gak banyak tuh pikirannya mereka ya kan. Benar. Oke, tadi kan kita udah ngomongin selayang pandang, asik tentang dongeng gitu ya. Selayang pandang. Jadul banget tuh katanya. Nah, sekarang sebenarnya aku penasaran juga Kak Ayo tentang komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Ini tuh Kak Ayo bisa cerita nggak sih latar belakangnya kenapa Kak Ayo akhirnya memutuskan untuk mendirikan komunitas ini? Latar belakangnya panjang banget loh tapi. Oh, nggak apa-apa, kita tunggu. Kalau dengan teknik mendongeng, maksudnya kayaknya kita bakal lebih kuat tuh mendengarkannya lebih dari 1 jam juga. Oke ya, jangan diedit ya. Wah, oke, tolong dengarkan ya. Sebenarnya zaman dulu tuh aku kuliah itu ada dosen yang kemudian ngajak untuk kegiatan sosial di rumah sakit. Itu mau ikut nggak? Aku mau ada kegiatan dongeng nih di rumah sakit gitu. Kebetulan di RSCM untuk anak-anak kanker dan tumor itu yang pejuang kanker dan tumor. Terus aku bilang oke, ayo gitu, aku mau gitu. Nah kemudian ketika mau dongeng, aku dikasih tahu lagi, tapi nanti kita di sini untuk menghibur mereka ya gitu. Tapi kamu harus nguatin kamu dulu nih gitu, karena banyak yang nggak siap dengan keadaannya gitu. Karena ini di satu bangsal besar ada sekitar 20 tempat tidur dan itu anak-anak semua yang berjuang dengan kanker dan tumor itu. Dan ketika masuk beneran gitu, mulai kaget lah gitu. Ini anak-anak kecil yang harusnya main loh, larian manjat-manjat gitu, tapi kemudian mereka terbaring dan sebenarnya nggak kelihatan sakitnya karena ada di dalam kan. Tapi begitu datang tuh susternya udah, wah mau dongeng ya, langsung dipegang tangan terus langsung ditarik. Anak-anak yang dikumpulin langsung cerita. Nah dari situlah menyadari, ternyata sebegini kuatnya cerita. Aku nggak datang bawa hadiah, nggak pakai boneka, nggak menjanjikan apapun, tapi mereka bisa datang, duduk, dan itu ternyata sesuatu yang luar biasa buat mereka. Kalau kata dosenku itu, kamu nggak akan tahu seberapa besar mereka menahan sakitnya. Tapi buat banyak orang tua ketika mereka duduk tenang, itu udah hal yang baik banget. Dan mereka tuh udah kayak napas gitu loh, napas lega karena anaknya lagi nggak nahan sakit nih. Mereka lagi fokus dengerin cerita nih. Jadi pikiran mereka, imajinasi mereka tuh bisa kebawa sama cerita. Jadi mereka melupakan sejenak rasa sakitnya lah gitu. Nah dari situ aku ngelihat, wah dongeng ini kuat banget nih. Dan kemudian mulailah menggali, mulailah belajar. Sampai akhirnya mulai banyak teman-teman yang pengen belajar juga. Sampai akhirnya aku ngajak beberapa teman, yuk kita bikin ini aja yuk, komunitas. Biar kita bisa kegiatan sosial bareng-bareng lewat cerita gitu. Jadi tujuannya simpel banget sih. Mau menghidupkan lagi kegiatan bercerita di ruang-ruang keluarga, di sekolah, dan di komunitas gitu. Oke, aku merinding loh, aku terharu. Karena menurutku itu ya tadi ya, hal kecil yang mungkin menurut kita ya udahlah nggak ada artinya, tapi itu bisa berarti besar untuk orang lain. Betul. Gitu kan. Kita juga nggak tahu, sesederhana curhat aja, tapi nggak tahu itu ceritanya akan menggerakkan orang lain atau bermakna buat orang lain. Benar. Oke. Nah, berarti kan mengajak teman-teman yang lain ya untuk mengembangkan lagi atau menghidupkan lagi gitu ya dongeng. Nah, aku penasaran sih sebenarnya saat awal-awal Kak Ayo mendirikan komunitas ini, itu sasarannya apakah memang anak-anak atau in general gitu atau orang dewasa juga? Anak-anak. Oke, dulu anak-anak ya. Kita cuma berempat, ada Nina, ada Aci, ada Astrid, kita bikin berempat nih, dan itu cewek semua, gue cowok sendirian kan. Terus berkembang 20 dari belasan, terus sekarang kita ada sekitar 200-an, mungkin hampir 300 kali ya. Oh, banyak. Dan itu relawan semua. Mereka yang mendongeng dengan beragam latar belakang, mereka punya pekerjaan masing-masing. Tapi kemudian kalau ada kegiatan, ada dongeng nih di sini, siapa yang mau ikut? Ada dongeng nih di panti asuhan ini, ada dongeng nih di sini gitu. Jadi mereka akan datang, mungkin nggak semuanya datang, tapi ada yang bergantian gitu loh. Dan sekarang bahkan sampai berkembang di Ayo Dongeng Indonesia itu kita ada penutur Nusantara. Jadi itu teman-teman muda bahkan di banyak daerah yang mereka belajar mendongeng atau seni bertutur dari tradisinya masing-masing. Kemudian ada English Storytelling Club. Nah ini pendongeng-pendongeng yang memang mereka senang mendongeng dengan berbahasa Inggris.
Dan kebetulan juga dulu itu aku pernah nih diundang festival di luar Indonesia. Kemudian kita ngobrol-ngobrol, mereka saling sharing nih. Ada satu pendongeng yang dari Amerika, tapi dia memperkenalkan cerita dari Eropa gitu, dari Amerika Latin gitu kan. Ada satu pendongeng dari Asia juga, tapi dia menceritakan dari India. Dia menceritakan cerita dari Afrika gitu. Terus aku tanya kan, kalian tahu cerita dari Indonesia nggak? Indonesia cerita apa ya? Gak ada yang tahu. Terus kok kesel ya gitu. Indonesia tuh ceritanya banyak banget loh. Ini kita budaya dan suku itu banyak banget gitu. Terus oke, kita harus bikin festival internasional di Indonesia, di Jakarta. Kita undang mereka dan kita jejelin pakai cerita Indonesia biar mereka bisa bawa pulang cerita itu. Wah. Dan ternyata banyak teman-teman yang menyambut itu juga dan akhirnya kita punya itu, English Storytellers Club gitu. Terus kita ada The Nest. The Nest ini adalah komunitas pendongeng dewasa. Pendongeng dewasa untuk pendengar dewasa dan isinya cerita-cerita dewasa. Tapi cerita dewasa bukan yang dewasa ya. Waduh, ini kenapa ada suara-suara orang ketawa, bahaya cerita, ini Kayo. Ya kayak tadi cerita tentang Soekarno tapi dari sudut pandang dan ketertarikan yang cocok untuk anak-anak remaja dewasa gitu. Cerita yang tidak menggurui tapi yang inspiring gitu loh. Jadi at the same time ini nggak kekanak-kanakan banget gitu loh. Judulnya tetap dongeng gitu. Dan beberapa kali kita bikin kegiatannya offline itu seru banget. Kita kebanyakan online. Karena itu tercetus waktu pandemi sebenarnya. Waktu pandemi itu ini kok banyak banget ya acara hiburan buat anak-anak ya. Tapi kok nggak ada yang buat dewasa ya. Akhirnya kita bikin sharing session yuk buat dewasa. Dan ternyata keterusan gitu. Jadi nggak cuma buat anak-anak aja. Dan berarti memang pandemi itu jadi titik balik ya. Bener. Tapi yang aku agak amazed juga adalah berarti kok boleh minum nggak? Silakan. Boleh dong gitu kan. Ternyata komunitas Ayo Dongeng Indonesia ini pun juga bisa melihat celah gitu ya, bahwa mendongeng ini tidak hanya diperuntukkan untuk anak-anak gitu kan. Orang dewasa juga suka gitu mendengarkan cerita. Jadi kenapa enggak gitu mengadakan acara atau kegiatan bercerita untuk orang dewasa gitu ya Kak Ayo. Sebenarnya bukan ngelihat celah sih, tapi karena ada kebutuhan aja. Jadi itu salah satu hal baik dari berkegiatan dengan komunitas. Kita membuka teman-teman mau bikin apa nih gitu. Kemudian ada yang mencetuskan apa. Yuk kita kerjain bareng-bareng gitu. Jadi medianya di komunitas itu dan itu berkembangnya organik aja. Tapi tadi juga Kayo sempat cerita gitu kan tentang dongeng Indonesia ya yang begitu banyak. Aku tuh sebenarnya punya cerita menarik Kayo. Beberapa waktu lalu gitu ya, jadi teman aku nih cerita dia suka ngedongengin ponakannya gitu kan, dan ternyata yang aku tuh nggak nyangka dongeng yang dia ceritakan ke ponakannya itu adalah dongeng yang dulu aku diceritakan juga sama orang tuaku, padahal kita berasal dari beda daerah gitu. Iya, dan itu dia di Bangka sedangkan aku Kalimantan, dan dari situ aku menilai kayak ternyata emang dongeng itu tuh karena perspektifnya luas gitu ya, jadi sebenarnya bisa bersinggungan dimanapun gitu kan. Karena memang inti dari cerita itu adalah pesan moral yang bisa ditangkap oleh anak-anak gitu kali ya. Betul. Dan karena dongeng itu penyebarannya itu tidak terbatas. Jadi kayak sekarang Kak Manda dengar cerita di Jakarta, kemudian ketika pulang di Kalimantan misalnya diceritakan kembali cerita itu. Kemudian yang mendengarkan menceritakan lagi gitu. Dan semakin sering diceritakan bisa jadi semakin berkurang ketepatan dengan cerita awalnya kan. Dan ada yang ditambahkan, ada yang dikurangin kemudian dimodifikasi gitu. Akhirnya kemudian ada yang melabeli itu dengan karena semakin banyak yang ditambah dan mungkin nuansa lokalnya lebih banyak. Ini adalah cerita dari sini gitu. Jadi ada motif-motif yang bersinggungan sebenarnya. Itulah kenapa ada malin kundang di Indonesia, di Sumatera, tapi juga ada malin kundang di Malaysia, ada malin kundang juga cerita yang mirip itu di Filipina gitu. Jadi ada banyak sekali arsiran cerita yang sama karena memang persebaran dulu penuturan secara lisannya itu tidak dibatasi gitu, luas gitu. Karena juga mungkin dipengaruhi migrasi ya. Dari orang yang di satu daerah dia menyebar ke daerah lain diaspora. Faktor perdagangan kalau zaman dulu kan. Bahkan ada banyak cerita rakyat Indonesia itu yang sebenarnya aslinya itu bukan dari Indonesia, tapi aslinya dari Gujarat India, aslinya dari Timur Tengah, karena ya faktor pelayaran, penjelajahan, kemudian mereka berdagang di sini, singgah di sini, kemudian ada akulturasi budaya, saling cerita, menikah, kemudian mereka cerita juga gitu, karena di satu sisi mereka mau memperkenalkan budaya mereka, tapi kemudian ketika itu menyebar di situ ya itu akhirnya
diserap di situ Oke, dan betul. berkembanglah di sana juga Betul. gitu. Dan ada asimilasi lah ya, jadinya Ya. percampuran budaya itu tadi gitu ya. Mm-mm. Kayaknya seru juga kalau teman-teman Historia.id tulis di kolom komentar gitu ya. Kalian dulu sukanya tuh didongengin tentang apa, atau ada nggak nih satu dongeng yang kalian tuh suka banget kalau dengerin cerita itu. Nah, kalau Kak Ayu ada nggak? Aku ceritanya Kancil. Ih, aku juga lagi. Dan entah kenapa kalau nanya ke orang-orang tuh yang paling diingat apa orang-orang yang ini ya, bukan anak kecil. Mereka taunya kancil. Karena itu hewan trickster yang ceritanya banyak, Iya, hewan benar. kecil yang, apalagi di Kalimantan. Oh, waktu itu aku ke Sungai Utik ya, teman-teman Dayak Iban itu. Itu juga yang banyak menarik mereka ada tentang si kancil itu, karena masih banyak di hutan-hutan itu kan, Ya, masih relate hidup di ya. sana kan. Dan itu ternyata banyak versinya, Iya, banyak benar. ragam ceritanya juga gitu. Dan ternyata itu bukan dari Indonesia. Hah? Oh iya? Serius nih? Kayak lo langsung shock gitu Nah, kan? itu bukan dari Indonesia. Hah, serius? Jadi ada satu versi sejarah yang mengungkapkan bahwa jadi ada babat kancil. Oh, Ada serat oke, kancil, oke, ada oke. serat kancil. Dan itu ditulis ulang dengan bahasa Belanda. Ya itu disimpan di Belanda juga. Tapi di situ diceritakan sejarah si kancil itu, bahwa itu dibawa oleh pedagang-pedagang dari Timur Tengah. Oh. Dan oke, dulu oke, bukan oke. kancil. Cerita awalnya itu adalah kelinci gurun. Hah? Oh. Agak mungkin bentuknya mungkin mirip ya, namanya kali beda ya. Nah, tapi karena ketika dibawa ke sini diceritakan, nggak ada anak yang kenal tentang iya, kelinci gurun. bener. Gurun aja nggak ada, Iya, karena kita bener. negara tropis kan. Iya. Hutan ini banyak banget kan gitu. Dan kemudian dicarilah hewan apa kira-kira yang memiliki karakter yang sama dengan kelinci gurun. Kecil, seperti tidak berdosa, tapi cerdik Iya, dan bener. lincah gitu. Kemudian ketemulah kancil. Oh, Dan mulailah. oke. Nah, itu salah satu versi sejarah yang menceritakan tentang Si kancil itu kancil. ya. Oke. Seru ya? Wah, itu seru. Bener, seru karena aku selama ini mengira kalau itu ya dongeng Indonesia gitu kan. Betul. Wow, ternyata memang itu tadi ada Malaysia juga ngaku loh. akulturasi. Itu dengan iya? Malaysia. Oh. Emang agak Melayu. sulit ya kalau sesama negeri jiran ini kita memang ya Kan begitulah dulu ya. nggak ada negara. Dulu Bener, kan bener. daerahnya batas kerajaan, tapi Bener. mereka juga saling menghargai budaya yang mirip, budaya yang sama. Ini Bener. leluhur gitu. bener, Jadi kita nggak dibatasi itu dulu sebenarnya. Iya. Jadi emang tapi jadi kayak wah, ternyata dari satu cerita dongeng aja itu sejarahnya tuh dibalik itu panjang gitu ya. bener. Dan iya sih, karena mungkin susah ya nyari gurun di sini. Gurun apa? Gurun Sahara nggak ada di sini gitu kan. Adanya hutan ya. Ada ya banyak hutan. Jadi ya udah kancil ya. Karena mungkin kalau kelinci juga terlalu kecil tidak terlihat ya, dan nggak main di hutan gitu kalau kelinci pada umumnya kan. Oke. Nah, so aku juga penasaran Kak Ayo. Kalau dalam proses mendongeng, biasanya tuh Kak Ayo menggunakan bahan-bahan tertentu nggak sih? Atau memang bermodalkan suara gitu? Maksudnya ada penekanan suara yang berbeda gitu kan? Atau menggunakan tangan? Atau ada, kalau sekarang kan soalnya banyak ya, ada yang dari pasir, terus juga tadi Kak Ayo sempat cerita ada origami juga kayak Iya. gitu. Kalau Kak Ayo sendiri gimana? Dulu itu waktu masih muda, sekarang masih muda sih, tapi Agak dulu itu nge-lag dikit. dulu waktu awal-awal semua dicoba, semua dipelajari. Oke. Pakai boneka tangan, model ventriloquist, itu Oh, ada iya. satu seni suara sendiri. Ada pakai hand puppet juga, pakai muppet gitu, mouth puppet. Kemudian ada yang pakai tarian juga, kemudian ada musikal juga. Semua teknik itu dicoba gitu, bahkan termasuk model wayang juga itu dipelajari. Tapi semakin kesini, semakin lelah, membawa banyak alat bantu gitu kan. Tapi juga menyadari bahwa dalam seni bercerita itu yang paling kuat itu sebenarnya adalah di ceritanya. Oh, oke. Karena yang lainnya itu namanya adalah keterampilan untuk membantu, skill tambahan atau alat bantu. Jadi sebenarnya dia akan membantu ketika dari kita itu belum begitu kuat untuk oke. membuat sebuah cerita itu jadi begitu menarik. Atau sebenarnya alat bantu atau keterampilan tambahan itu dia memperkuat cerita dari sisi yang sangat dibutuhkan gitu. Misalnya untuk wayang.
untuk wayang itu ada beberapa teknik yang membuat mereka itu jadi fokus di satu titik di di clear-nya itu, kemudian di pergerakan wayangnya itu, karena memang audiensnya, crowd-nya itu banyak sekali kalau pada zaman dulu ya di sejarahnya, dan waktunya itu kan cukup panjang. Oh iya benar. Jadi mereka butuh satu titik, satu media untuk menggambarkan, untuk membuat fokus gitu. Nah kalau zaman sekarang semakin sedikit nih span attention-nya nih, jadi waktunya semakin sedikit. Untuk yang semalan suntuk tuh udah nggak ada lagi anak-anak dan remaja yang kuat. Mungkin orang-orang zaman yang usianya udah sepuh itu, mereka masih kuat nih untuk fokus ya, karena part tradisi bener, mereka kan. kebiasaan ya. Nah itu yang sangat disayangkan sebenarnya, preservasinya jadi semakin turun, pelestarian tradisinya itu. Nah akhirnya kemana-mana jadi mulai menanggalkan dan meninggalkan itu semua, jadi fokus di cerita aja. Kekuatan cerita, dan mungkin fokus di kekuatan pengubahan suara, tapi nggak terlalu yang ekstrim banget. Ekspresi dan gestur ya sama kayak ngobrol biasa aja, tapi memang cerita itu yang akan jadi modal utama. Karena kadang datang ke satu tempat kemana, oh kakak ngedongeng ya, coba dong cerita gitu. Nah zaman dulu kalau nggak bawa alat bantu, aduh nggak bawa bonekanya nih, aduh gimana ya, Iya, nanti ya lain kali datang lagi ya gitu. Jadi alasan akhirnya nggak cerita. Jadi anak-anak yang hadir ya nggak bisa deh, kehilangan deh kesempatan untuk dengerin cerita. Nah akhirnya mulai nih pelan-pelan, coba deh kalau nggak pakai alat bantu gimana, kalau nggak bergantung ke situ gimana. Jadi benar-benar bergantung sama cerita itu, dan kekuatan kita sebagai pencerita gitu. Dan ternyata berhasil. Anak-anak ternyata mereka tidak peduli kalau misalnya kita nggak bawa boneka, nggak bisa niruin suara, atau nggak pakai alat bantu yang lain gitu, atau kita nggak punya keterampilan main alat musik atau yang lain gitu. Mereka tetap bisa fokus ketika kita fokus sama ceritanya. Dan itu berhasil kok, it works banget gitu. Berarti memang keberadaan alat-alat itu memang membantu ya Kak Ayo, tapi sebenarnya itu juga tidak menjadi halangan gitu ya. Betul. Walaupun hanya menggunakan suara. Kayak kita zaman dulu gitu kan, kadang tuh orang tua kalau nadanya bapak-bapak kayak gitu-gitu kan, atau kayak raksasa. Gak harus mirip banget kan, iya, tapi anak-anak bisa fokus lah mendengarkan itu. Dulu Jadi juga nggak ada workshop atau sekolah-sekolahnya iya, betul. Ya udah learning by doing ya. Iya. Bisa dengan ya sendirinya gitu kan yang kayak gitu ya. Seru-seru aja. Oke. Tapi aku juga penasaran, kalau mendongeng, biasanya Kak Ayo dan teman-teman dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia itu apakah hanya menceritakan dongeng Indonesia atau mengembangkan cerita-cerita baru? Macam-macam sebenarnya. Karena namanya juga komunitas, kita mendorong teman-teman untuk bisa berkembang dengan caranya sendiri, dengan gayanya sendiri. Termasuk dengan pilihan mereka sendiri akan cerita. Kalau mereka punya kemampuan untuk membuat cerita, dan mereka yakin dengan cerita itu, dan itu udah diuji coba misalnya, dan itu berhasil, banyak kok yang bisa membuat cerita itu sendiri. Ada yang memiliki keterampilan tertentu, misalnya ada yang bisa nyanyi, suaranya bagus, ada yang suaranya nggak bagus tapi pede aja nyanyi, dan itu buat anak-anak nggak masalah gitu, karena mereka yang paling menyenangkan anak-anak itu tidak pernah menilai, seperti kita orang dewasa. Iya betul. Jadi kalau ada satu kegiatan orang dewasa kan nilai kan, ini siapa nih narasumbernya nih, oh dia bisa apa, latar belakangnya apa sih sampai dia ngomong kayak gitu. Tapi anak-anak nggak pernah nilai itu. Kalau ada pendongeng muncul gitu, mereka nggak pernah tanya dulu, oke, ini lulusan dari sekolah dongeng mana? Gitu. Iya, atau dia udah mendongeng berapa lama gitu ya? Mendongeng berapa lama? Skillnya apa nih? Oke, yang kemarin pakai boneka, ini pakai apa nih? Oke, kita nilai ya. Mereka nggak akan pernah. Ya? Nggak ada tuh kayak gitu. Sampai sekarang tuh gue nggak pernah denger ada anak tiba-tiba bilang sama bapaknya, Pak, Mama semalam ngedongeng jelek banget. Cari mamah baru. Nggak ada gitu. Waduh, iya sih, betul. Jadi nggak pernah membandingkan, nggak pernah nilai. Tapi mereka akan ngikutin kalau itu dirasa menyenangkan dari awal. Gitu. Jadi kita ngedorong banget, kamu bisa apa? Aku bisa main alat musik. Coba deh dongeng pakai alat musik. Jadi kalau kamu nggak pede dalam ngedongeng, mungkin kamu ketika menguasai kemampuan kamu dengan main alat musik itu bisa menumbuhkan sedikit lagi kepercayaan dirimu. Jadi dongengnya itu bisa menyeimbangi pelan-pelan gitu. Atau ya itu tadi, kamu lebih nyamannya cerita-cerita dari luar Indonesia, boleh gitu. Nggak harus dari Indonesia. Tapi kalau udah keluar Indonesia, nah ini udah hukumnya wajib kudu mesti harus bawain dong cerita Indonesia. Karena ketika kamu diperkenalkan sebagai pendongeng dari Indonesia, pasti mereka akan menantikan
cerita dari Indonesia yang membawa budaya Indonesia juga gitu. Kalau dari Indonesia tiba-tiba bawain lagi cerita dari Amerika, bawain ceritanya, ya nggak ada yang lagi yang undang. Betul. Gitu. Kayak minder nggak sih kita, kayaknya mereka lebih tahu gitu ya dari kita gitu. bener. Oke, karena mungkin kita as a representation ya, jadi kan Nah. pasti yang kita bawa adalah budaya atau nilai-nilai yang kita anut sebagai warga Indonesia gitu ya. Oke, nah sebenarnya aku juga penasaran, boleh nggak sih Kak Ayo cerita gitu waktu ikut kegiatan di luar Indonesia gitu, itu Kak Ayo ngapain aja sih sebenarnya, atau hal apa aja sih yang Kak Ayo bagikan atau sharing gitu dengan para pendongeng dari negara lain juga? Mereka biasanya minta 2 hal. Satu, mendongeng itu cerita Indonesia. Satu lagi, sharing. Sharingnya itu bisa sharing informal yang kayak gini aja, ngobrol-ngobrol gitu. Atau dalam bentuk workshop. Itu bisa, pernah ada 1 kali workshop itu yang ikut 300 orang, pernah ada 500 orang gitu. Jadi banyak modelnya banget. kayak seminar. Jadi levelnya itu beda-beda gitu. Tapi satu hal biasanya mereka selalu menantikan cerita dengan latar belakang budaya yang kuat di Indonesia. Oke. Dan yang sangat memudahkan, budaya kita tuh kaya banget, beragam banyak sekali. Jadi di satu ketika misalnya waktu di Korea Selatan itu, aku bawain cerita dari Nusa Tenggara. Pakaiannya ya tenunan-tenunan itu dipakai semua, dililitin semua. Ini begitu muncul aja udah, Iya benar, udah gitu. menarik perhatian ya. Iya, di satu sisi misalnya waktu di negara lain gitu, di India itu Jawa gitu, jadi pakai ada yang beskap gitu, ada yang pakai sorjan, kembang-kembang ini, terus pakai kain batik dililit. Itu buat mereka udah, wah apa ini sesuatu yang berbeda nih gitu, ternyata warna-warninya beda ya gitu. Dan ceritanya dicocokkan juga, disesuaikan juga dengan apa yang mau kita bawa gitu. Oke. Jadi itu mempengaruhi ke outfit, ke ini gitu. Jadi dari tampilan tuh menarik banget. Beda dengan yang negara lain. Kalau yang bukan Asia itu biasanya biasa aja. Karena mungkin Bukan merendahkan ya, tapi ya pakaiannya biasa, Iya, kemeja benar, gitu. Ceritanya ya ceritanya menarik sih gitu. Tapi tidak sekuat teman-teman, tidak hanya Indonesia ya, tapi teman-teman pendongeng di Asia itu biasanya kuat dengan budayanya. Gitu. Oke, karena mungkin memang tidak hanya mengandalkan cerita, tapi juga dari penampilannya juga ya, Iya. Kak Ayo. Itu kan juga bisa menumbuhkan imajinasi juga nggak sih jadinya. Oh, kalau misalnya berpakaian tadi kayak pakai blangkon, pakai batik, sarung gitu kan, jadi oh kalau orang Jawa itu kayak gini gitu kan. Gitu. Oke. Nah, aku tuh penasaran juga, Kak Ayo. Kalau kita ngomongin mendongeng, itu kan bercerita ya. Apalagi kalau kita bilang kan sekarang tuh udah nyampe gen alpha ya, yang anak-anak kecil ya? gitu kan. Udah bukan Z lagi ya? Udah alpha, mungkin abis ini beta, gamma gitu ya. Saking banyaknya aku juga bingung sih sebenarnya, Kak Ayo. Cuman seiring berjalannya waktu, apalagi sempat ada pandemi gitu kan ya. Jadi dunia digital tuh benar-benar melesat gitu perkembangannya. Betul. Dan salah satu efeknya kan tadi kayak Kak Ayo cerita juga, konsentrasi atau fokus kita tuh akhirnya jadi semakin pendek gitu, terbatas. Ada tantangan gak sih, Kak Ayo, saat mendongeng ke anak-anak gitu? Mereka entah mungkin biasanya dalam 3 menit masih oke gitu, lancar gitu ya, tiba-tiba ada satu momen kayak 3 menit udah bubar, udah pada asik sendiri gitu. Ada nggak sih, Kak Ayo? Tantangannya ini sebenarnya jadi keuntungan buat gitu. penutur cerita yang bisa langsung. Oke. Karena mereka kalau pakai gadget, yang lemahnya, gadget itu keunggulannya banyak banget nih. Warna-warni, suaranya bisa dengan efek yang macam-macam, ada musik ini segala macam, pergerakannya oke, animasi ini segala macam. Tapi yang kurang adalah interaksi kalau pakai gadget. Bener. Anak-anak itu tidak didengar, Betul. anak-anak itu tidak diberikan respon balik, dan apa yang ada di dalam tayangan di gadgetnya itu, apapun platformnya, itu tidak bisa merespon dan tidak bisa mengembangkan dari suara-suara anak gitu. Jadi ada dalam bercerita itu ada proses namanya think aloud. Think aloud tuh kayak misalnya aku lagi cerita nih, lagi cerita, nah, sekedar aja itu udah think aloud tuh dari aku, bahwa oke, didengar, oke, ditangkap, oke, bagian ini fine nih, oke, kita lanjut gitu. Atau oh gitu ya, nah itu berarti dapat. Atau cuma sekedar narik kepala ya terus agak micing gitu kan, itu bisa kelihatan bahwa oh part ini enggak nih. Nah
tayangan apapun di dalam beragam platform di media sosial itu, mereka nggak bisa merespon itu. Iya benar. Jadi ini apa sih ini sekarang? Ganti. Tapi kalau pendongeng atau siapapun yang bercerita secara langsung ke anak, mereka bisa nangkap itu dan itu bisa langsung direspon balik. Cerita itu langsung bisa dimodifikasi, bisa ditwist atau bisa dihentikan, masuk yang baru. Atau kita bisa ngembangin ceritanya bercerita bareng anak gitu. Jadi ketika lagi cerita tuh sebenarnya, oh iya ya, aku pernah lihat itu. Nah, iya kan pernah lihat. Apa yang kamu lihat ya? Jadi anak itu merasa diterima, keberadaan mereka itu di-recognize gitu, mereka tuh diambil pendapatnya, kita masukkan mereka ke dalam cerita, dan mereka tuh merasa dirangkul, mereka tuh merasa diajak masuk ke dalam cerita, dan banyak sekali anak-anak yang tidak pernah mengalami itu. Biasanya pun kalau mereka, anak zaman sekarang ya, dikasih gadget udah, orang tuanya ngeliat itu seneng, abis itu ditinggal, orang tuanya sibuk sendiri. Anak tuh merasa sendirian, meskipun dia ditemenin. Anak anteng, tenang di rumah, itu bukan berarti anak sehat, baik-baik aja. Tapi bisa jadi ada yang salah di situ. Anak itu seharusnya aktif, anak tuh harusnya main, anak tuh seharusnya banyak nanya, anak tuh seharusnya banyak ngomong. Disitulah dia akan ketahuan sehat apa enggaknya. Mungkin secara fisik sehat, tapi di dalamnya ini, karena mens sana in corpore sano kan, di dalam jiwa yang sehat. Betul, terdapat. Ada. Nah, jiwanya ini bener apa enggak nih? Sehat apa enggak nih? Bener. Nah, ketika dongeng, anak didengar, anak diajak terlibat. Menurut kamu habis ini kemana? Habis ini apa lagi? Ini apa gimana? Kenapa ini? Kenapa dia? Kenapa ini? Nah, anak tuh malah jadi seru, akhirnya terlibat. Itu sebenarnya salah satu tantangan positif yang harus diambil sama para pendongeng. Interaksi itu. Dan itu cuma bisa di dongeng. Nonton TV nggak bisa nih sekarang. Bener, ini menarik sih. Wah, kok cepat banget ya? Aku nggak merasa. Udah bisa ya? Oke, kita kembali di jilid 2 nanti. Bener ya? Oke, karena kita terburu-buru waktu. Padahal masih banyak. Aku tapi pengen tahu deh, ada cerita menarik nggak sih Kak Ayo selama Kak Ayo mendongeng gitu? Baik untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Sebenarnya tadi Manda bilang tentang Aceh itu, aku jadi inget dulu 2005 itu aku diminta untuk ke Aceh pasca tsunami. Jadi pasca tsunami, jadi tadi kan sempet ya sebelum kita mulai, hati-hati lo ngomong gitu kan, itu bisa jadi kenyataan nih ntar. Bener. Dulu itu aku masih kerja kantoran, biasa 9 to 5 kan, adalah di Kuningan. Kerja kantoran, kemudian ada bencana besar itu. Nah, sama teman-teman kita bantuin satu posko di Jakarta Selatan. Di posko itu ya kerjanya itu ngumpulin bantuan, packing ini segala macam, kirimnya ke Halim waktu itu lewat angkatan udara, kirimlah ke Aceh pakai Hercules. Nah, setiap pagi baca berita, dulu masih baca koran kan karena belum begitu, media sosial belum begitu kuat. Baca koran, selalu ada perubahan, pertambahan jumlah korban, daerah mana, apa gitu. Terus sempat mikir dan ngucap juga ke teman-teman di posko. Capek nih gue lama-lama coba bantuin di posko ini aja gitu kan. Kaget, kenapa gitu. Gue masih sehat nih, gue pengen ngelakuin sesuatu di sana, bisa nggak ya gitu. Nah, nggak lama kemudian datanglah undangan. Pendongeng kan, berani nggak berangkat ke Aceh. Ada kegiatan trauma healing nih gitu, waktu itu sama Komnas Perlindungan Anak. Langsung, oke, berangkat gitu. Ketika itu bilang duluan, langsung disiapin teknisnya, kapan jadwalnya ini segala macem, baru bilang orang rumah sama bilang kantor. Minta cuti sebulan boleh apa enggak? Anak baru, gue baru masuk kerja. Cuti sebulan gitu, tapi alasan kemanusiaan ini, ya udah nggak bisa ditolak, oke berangkatlah ke sana. Di sana kerjaannya adalah mendongeng. Jadi kita bikin sekolah darurat, pakai terpal, bawa mainan, bawa buku, bawa permainan ini segala macam, dan kerjaanku adalah ngedongeng. Ngedongeng, sampai ketemu satu anak namanya Harry. Belum sekolah, belum bisa nulis, tapi dia jadi kepala sekolah di sekolah darurat itu. Maksudnya kita tunjuk jadi kepala sekolah, karena dia paling aktif, paling semangat, dan yang paling tua tuh ngedengerin dia. Anehnya. Ya udahlah ini segala macam, terus biasa ketika kita nggak boleh terlalu attach banget sama mereka, tapi kita harus bisa intervensi juga ke mereka gitu. Nah, itu yang sedikit sulit. Tapi cerita dan ternyata itu berbekas sama mereka. Kemudian 2 mingguan habis itu kita pulang. Kita nggak boleh lama-lama karena takutnya kita yang stres. Beberapa bulan kemudian datang satu surat. Jadi gue pulang kantor nih.
ketika pulang ini satu keluarga tuh udah nunggu nih. Ini ada apa sih gitu. Ada surat nih. Surat apa? Terus kenapa nih pada nungguin? Baca dong. Ternyata dari Aceh. Dari anak yang namanya Heri. Wah. Dan mereka tahu cerita-cerita itu gitu kan. Karena aku cerita juga. Jadi ini nungguin apa? Buka dong. Pengen tahu ini apa isinya gitu. Oke, buka. Dan itu bacanya lama banget. Pertama karena tulisannya berantakan. Kedua, ini karena buat aku ini dalam banget. Betul. Gitu. Isinya cuma satu kalimat. Bang Aryo, jangan lupa kasih makan kelincinya. Heri. Udah selesai. Terus gue yang... Karena di situ sepanjang aku ceritanya pakai boneka. Boneka kelinci warna merah jambu. Karena boneka kelinci itu yang paling gampang didapat di pasar waktu itu. Oke. Jadi, tapi yang aku pelajari untuk memediasi satu pesan untuk anak-anak yang kena trauma, media boneka itu akan jadi kuat. Karena kita akan bercerita tentang si kelinci ini, kita akan menyampaikan pesan ke si kelinci ini yang mengalami trauma. Tapi kita tidak bercerita ke langsung, dan kita tidak menunjuk kalian ini lagi trauma loh. Tapi mereka mendengar bahwa oh si kelincinya itu begitu ya, sama dong kayak aku. Oh jadi gimana dia harus melakukan apa? Oh jadi aku harus melakukan. Jadi ini adalah media untuk ke anak-anak itu sebenarnya. Dan kemana-mana itu selalu itu. Jadi di situ sepanjang interaksi sama mereka tuh manggil aku Abang Kelinci. Karena kemana-mana cerita itu pakai kelinci gitu. Nah itu yang kemudian meneguhkan bahwa satu cerita ketika kita tahu dan yakin bahwa cerita itu kuat, kita harus menyampaikan itu ke siapapun. Karena kita nggak akan tahu seberapa kuat itu bisa menyentuh perasaan orang lain dan seberapa besar dia akan menggerakkan orang lain itu. Jadi sesederhana apapun, ceritalah. Gitu. Wah, dalam banget ya. Ini kayak apa mungkin semakin dewasa semakin mengena gitu ya? Semakin, semoga ya. Waduh, karena emang terkadang tuh itu tadi ya efek mirroring itu kali ya yang akhirnya jadi membekas gitu untuk adik-adik kita yang mungkin pada saat itu gitu ya tertimpa bencana gitu kan. Jadi semoga nggak ada lagi ya. Amin. Karena mungkin dibanding kita bicara langsung, di mana mungkin mereka menganggap bahwa oh mereka ini adalah yang sedih gitu kan. Jadi dengan menggunakan kelinci itu jadi membuat mereka oh ada temennya, oh ternyata tidak hanya aku kayak gitu kali ya. Betul. Oke. Nah ini udah semakin penghujung, udah mulai dipelototin ya, agak takut kita hawanya mulai dingin gitu kan. Satu pertanyaan lagi Kak Ayo. Ya. Kak Ayo punya pesan atau harapan apa gitu untuk perkembangan budaya mendongeng di Indonesia atau komunitas-komunitas yang juga punya interest yang sama dengan Ayo Dongeng Indonesia gitu? Pesannya apa ya? Kita harus bercerita sih untuk alasan apapun. Biasanya orang yang bercerita itu orang-orang yang punya niat baik biasanya. Soalnya kalau orang jahat kan nggak mungkin dia menceritakan kejahatannya kan. Buang-buang waktu ya. Jadi ketahuan kan. Tapi kita harus mulai bercerita apapun keinginan kita. Semakin banyak orang mendengar keinginan kita, bisa jadi akan ada yang membantu kita untuk meraih keinginan itu. Kita harus bercerita tentang latar belakang kita, tentang budaya kita. Karena ketika itu diceritakan, akan ada banyak orang yang tahu juga, dan itu salah satu langkah untuk melestarikan itu. Karena orang jadi makin banyak juga yang tahu. Kita harus bercerita tentang luka kita, tentang sakit kita. Karena satu cerita itu adalah satu langkah kita untuk mendapatkan kesembuhan juga sebenarnya. Luka fisik diceritakan, mungkin ada yang membantu, dan itu bisa membantu kita. Luka non-fisik, luka batin, luka psikologis ketika itu diceritakan, itu udah membuat kita jadi lega. Jadi tidak ada salahnya ketika kita mulai bercerita. Cerita deh. Mantap. Ayo Dongeng Indonesia. Ayo Dongeng Indonesia. Oh, itu ada satu lagi ya pertanyaannya. Kira-kira ada... Nggak selesai. Nggak apa-apa, boleh. Ya, abis, 10 aja lagi kayak yuk. kurang ya waktunya. Ya nggak sih Kak Aryo? Satu lagi deh. Ada event yang akan dilaksanakan nggak sih dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia dalam waktu dekat? Ada banyak. November nanti, karena aku nggak tahu ya ini kapan tayangnya. Kalau dalam waktu dekat, akhir Juli, pertengahan Juli ini akan ada
dongeng dewasa nanti di Malang dan di Surabaya. Nanti bisa dilihat di media sosialnya Ayo Dongeng Indonesia. Kalau November nanti kita akan ada Festival Dongeng Internasional Indonesia. Nah itu biasanya kita di weekend terakhir di bulan November, karena itu berdekatan dengan Hari Dongeng Nasional. Hari Dongeng Nasional itu adalah hari lahirnya Pak Raden, Pak Suyadi almarhum. Gitu. Dan nanti kayaknya historia.id itu akan support kita di situ. Boleh. Kita bikin Kabar-kabar ya. cerita-cerita sejarah ya. Oke, ditunggu nih. Oke deh teman-teman historia.id. Tadi kita udah ngobrol tentang budaya mendongeng dan ternyata skupnya tuh luas banget ya Kak Aryo. Mungkin di awal kita sempat bicara tentang budaya dan sejarah gitu kan. Tapi tadi setelah kita ngobrol, akhirnya juga terbuka gitu kan, banyak insight baru bahwa dengan bercerita itu juga bisa membantu kita, membantu dalam hal apapun ya. Maksudnya kalau lagi terluka gitu kan bisa dibantu disembuhin, kalau yang fisik gitu ya, kalau yang mental atau non fisik gitu kan, dengan bercerita setidaknya kita jadi lebih lega dan juga menyadari bahwa oh ternyata aku tidak sendiri gitu, ada kok yang mau mendengar yang kayak gitu ya Kak Aryo. Dan juga dari bercerita tanpa kita sadari ya, cerita yang kita ungkapkan itu tuh bisa membuat orang lain happy ya nggak sih Kak Aryo, kayak tadi Kak Aryo ceritakan. Atau jadi tahu bahwa aku adalah orang Indonesia karena banyak cerita sejarah yang kita dengar. Bener. Jadi tahu oh Indonesia tuh begini ya. Betul. Gitu. Karena kalau lagi festival di luar tuh bangga banget disebut next storyteller Aryo from Indonesia, terus wow. Baru berasa sih kalau disebut di luar wakil Indonesia itu nangis, itu baru berasa kenapa atlet itu kayak gitu. Betul. Oke deh teman-teman historia.id, ini tadi kita udah ngobrol panjang lebar tentang budaya mendongeng. Nah mungkin video ini ditayangkannya sebelum Hari Anak Nasional ya, tapi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Semoga anak-anak Indonesia semakin bahagia, semakin banyak informasinya gitu ya. Jadi maksudnya ya dengan dunia digital yang meningkat gitu ya, HP-nya bisa lah untuk belajar juga ya nggak sih Kak Aryo? Bisa nonton history.id ya. Terima kasih Kak Aryo. Selamat Hari Anak Nasional. Oke deh kalau gitu. Nah teman-teman history.id penasaran gak nih kira-kira bahasan apa lagi yang akan kita obrolin atau diskusiin di Ngobras? Tunggu selanjutnya ya. Dah.